Ya. Terima kasih buat teman-teman sudah join ya di hari ini, di tanggal 3 April. Kita akan memulai sesi pertama kita untuk KDAB online yang dipersembahkan oleh Garda Dharma Indonesia. Total peserta yang daftar kemarin kurang lebih 48 ya. Terima kasih untuk antusiasnya yang cukup banyak, karena pada awalnya sebenarnya kita hanya membatasi peserta hanya 30 orang, tapi sekarang sudah mulai banyak sampai 48. Jadi semoga semuanya bisa mengikuti sesi ini sampai akhir ya. Kurang lebih ada 8 sesi kalau nggak salah ya. Ada 8 sesi. Jadi jika semuanya mengikuti semua sesinya, kita akan memberikan sertifikat digital yang akan kita persembahkan kepada bagi teman-teman yang sudah lulus dari KDAP online ini. Oke, sebentar kita cek dulu. Yang mendaftar semua ini total ada 48 orang. Banyak, ada yang juga ada jauh, dan beberapa ada yang dari Malaysia ya. Luar biasa juga bisa belajar dari Malaysia. Oke, yang sudah bergabung dengan kita hari ini, mic-nya boleh dimatiin, di-mute semuanya. Oke, sebentar. Oke, siap. Sesi hari ini adalah sesi pertama, akan dibawakan sebelumnya adalah Bante Santacito, tapi karena beliau berhalangan karena sedang sakit matanya, jadi sedang mengurangi intensitas untuk melihat layar laptop ya, jadi akan digantikan oleh Yang Mulia Biku Cita Jayo ya. Kita akan membahas hari ini mengenai riwayat hidup Buddha Gautama, karena pada dasarnya fondasi awal untuk belajar Buddhism adalah kita mengetahui dulu riwayat dasar dari guru agung kita, yaitu Buddha Gautama. Saya ingin menyapa Bante. Halo, Namo Buddhaya Bante. Halo, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya Bante. Terima kasih ya Bante sudah meluangkan waktu di hari long weekend ini untuk join bersama kita semua di sini. Oke, baik. Nah, sebelum memulai sesi ini, kita akan membacakan nama Karapata ya. Jadi bagi teman-teman, harap mengikuti setelah saya. Oke. Bagi teman-teman, harap bersikap anjali. Baik. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Baik, terima kasih. Sesi ini akan dimulai jam 7 untuk mempersingkat waktu. Jadi kurang lebih Bante akan membawa materi selama 90 menit ya Bante ya. Ya, jadi 90 menit itu seperti kalau kuliah tuh kurang lebih 3 SKS lah ya. Ini adalah sesi pertama yang akan dibawakan oleh Bante. Bante, sudah siap Bante untuk materinya? Ya, siap. Oke, baik, kita akan mulai sesi hari ini, sesi pertama yaitu Riwayat Sang Buddha yang akan dibawakan oleh Bante Cita Jayo. Silakan Bante. Apakah terlihat di sana? Terlihat Bante. Baik, Ya. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Garda Dhamma Indonesia telah mempercayakan saya untuk membawakan materi riwayat hidup Buddha Gautama. Tentunya juga buat Anda sekalian ya, mungkin ada yang belum kenal
Perkenalkan, nama saya adalah Biku Cita Jayo, yang dimana saya juga adalah dosen dari beberapa yang peserta di sini adalah mahasiswa saya. Ya, jadi saya juga sebagai mahasiswa juga di 2 perguruan tinggi. Ya baik, perkenalan sudah, dan sekarang langsung saja kita mempersingkat waktu untuk menjelaskan tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Jadi kalau kita melihat ya, yang harus kita cermati di sini adalah dalam salah satu sutta Buddha mengatakan keyakinan yang kita miliki itu harus dengan logika. Ini bisa Anda nanti dibaca di salah satu sutta. Sehingga acap kali kita temui di masyarakat ataupun kita temui di pandangan-pandangan umum bahwasannya petapa Sumedha itu hanya melakukan yang namanya kesempurnaan parami. Kesempurnaan parami ini cakupannya bukan hanya paraminya saja yang disempurnakan, tetapi ada spesifikasi yang dia lengkapi sebagai bentuk produktivitas dari individu itu untuk berkembang. Kita ketahui pula, petapa Sumedha ini mengumpulkan waktu, yakni 4 asangkya kapa dan 100.000 kapa. 4 asangkya dan 100.000 kapa. Di mana kalau kita lihat ya, asangkya kapa dan kapa ini adalah waktu yang tidak terhingga dan waktu yang sangat lama. Langsung saja, jadi kondisi ini terjadi di Amaravati. Ya, Amaravati itu salah satu di India ya. Lahir seorang pemuda bernama Sumedha dari keluarga yang kaya raya, di mana orang tuanya ini meninggal di saat dia masih muda. Dan semua harta kekayaannya itu adalah untuk petapa Sumedha. Nah, Sumedha ini adalah seorang yang terpelajar dan mampu mempelajari serta menghafalkan Weda itu sendiri. Nah, suatu ketika dia sudah menjadi dewasa, bendahara keluarga ini, bendahara kerajaan itu memberikan semua kekayaan itu untuk petapa Sumedha dengan mengatakan, Sumedha atau pangeran, Anda berhak menggunakan kepemilikan ini sesuai dengan keinginan Anda. Nah, suatu ketika Sumedha ini duduk bersila di satu tempat, ia berpikir demikian. Sungguh menyedihkan terlahir hidup ini karena tua, sakit, dan mati, dan hanya meninggalkan tubuh jasmani ini. Aku akan bebas dari derita, lahir, tua, sakit, dan mati. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena pada dasarnya leluhur-leluhurnya ini, atau sesepuh-sesepuhnya yang terdahulu, hanya bisa menimbun kekayaan, namun tak sempat membawa sekeping emas pun ketika mereka meninggal. Nah, alangkah baiknya jika ketika pernyataan itu terpikirkan, terlintas oleh petapa Sumedha yang sedang duduk bersila, di sini dia juga menyatakan tekad bagaimana kalau hartanya semua ini dilepaskan. Lalu diumumkanlah kepada masyarakat ya pada saat itu bahwa siapapun yang ingin mengambil kepemilikan dari Pangeran Sumedha dipersilahkan. Nah, kalau kita melihat bahwasannya selama ini gambaran petapa Sumedha ini hanyalah orang yang menyempurnakan parami. Tetapi kalau kita memahami secara historis bahwasanya petapa Sumedha ini tidak hanya pandai di dalam hal pengetahuan, juga dia ini memahami segala kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau nanti kita lihat perbedaan petapa Sumedha dan juga Siddhartha itu nanti kita bisa lihat perbedaannya. Nah, satu ketika Sumedha ini menjalani hidup pertapaan dengan tekun. Nah, jadi dia ada bentuk yang namanya usaha. Jadi kalau kita lihat di dalam Mahacatarika Saka Sutta, di sana itu ada samaditi yang menjadi pola ukur bagaimana orang itu berpandangan benar. Yang kedua adalah
yang kedua adalah sama sangkapa yang menjadi dasaran pemikiran benar. Kemudian juga terfokuskan ada yang namanya usaha benar, sama wayama, dan yang terakhir adalah sama sati, perhatian benar. Jadi konsentrasi yang dilakukan oleh Petapa Sumedha ini memiliki 3 hal. Yang pertama adalah kamawitaka. Nah, kamawitaka ini adalah pemikiran yang berdasarkan pada nafsu indriawi yang mengakibatkan pemuasan nafsu indria. Nah, yang kedua adalah wayapada witaka. Pemikiran yang berdasarkan niat buruk yang mengakibatkan pembunuhan, penghancuran, dan perusakan. Kemudian yang ketiga adalah wihingsa witaka. Pemikiran yang berdasarkan kekejaman yang merugikan atau dapat menganiaya pihak lain. Sejak saat ia melakukan usaha, melakukan pandangan benar, pikiran benar, dan perhatian benar dalam tindak tanduknya ini, ia setelah hari ke-7, ia memiliki yang namanya abinya dan juga mencapai tingkat jana-jana tertentu. Singkat saja, langsung ke kisah Buddha di Pangkara. Kalau tadi kisah hidup dari Petapa Sumedha, nah kita langsung kejadiannya pada gambar yang Anda bisa lihat di sini, yaitu adalah Petapa Sumedha dengan 400 biku. Nah, di sini yang perempuan ini adalah Sumita, yang di sini adalah Petapa Sumedha. Saya akan ceritakan kurang lebih kisahnya demikian. Jadi pada suatu ketika itu Buddha di Pangkara beserta 400.000 biku yang semuanya udah mencapai tingkat tataran arahat datang ke Ramawati, yakni di Wihara Sudasana. Masyarakat Ramawati itu sangat bergembira ataupun antusias dan mengundang Buddha serta pengikutnya untuk menerima dana makanan. Nah, sehingga para masyarakat itu melakukan persiapan. Ya, persiapan ini adalah membersihkan dan menghiasi kota serta juga memperbaiki jalan. Jadi kalau Anda bisa lihat di slide ini, gambarnya di sini adalah sedang jalan yang tidak tidak diperbaiki. Nah, ini. Saat itu Petapa Sumedha sedang melayang di udara. Jadi saat dia melayang di udara di atas Ramawati, dia melihat antusias warga ini kenapa gitu. Apa yang mendasari sehingga si masyarakat itu begitu antusias dan bergembira dalam melakukan perbuatan baik ini, yang dalam menyokong kelangsungan kenyamanan dalam mereka hidup bermasyarakat, khususnya adalah dalam masalah jalanan dan menghiasi kota. Sehingga pada saat itu Petapa Sumedha ini karena keingintahuannya dia turun dan bertanya kepada masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti itu, mengapa Anda sekalian ini sangat bahagia dalam melakukan tindakan hal ini? Nah, masyarakat itu menjawab, karena Buddha akan datang. Nah, mendengar istilah Buddha, Petapa Sumedha ini sangat tergugah hatinya. Atau dengan kata lain, muncul yang namanya sangwega, ataupun keterdesakan. Kemudian, ia memohon atau meminta kepada masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti agar dapat mensisihkan jalanan yang sedang diperbaiki untuk Petapa Sumedha turut di dalam hal ikut serta dalam membangun jalan yang belum terselesaikan tersebut. Mohon maaf Bante, slide-nya dibesarin katanya. Oh, slide-nya dibesarin. Iya, ditampilin aja. Atau slide-nya saya kasih ke Ko Freddy aja. Boleh. Oke. Saya kirim ke mana ya? Kirim gimana ya? Di situ bisa dibuka nggak slide-nya? Di play gitu? Di slideshow aja Bante. Yang di slideshow-in aja. Di kanan bawah Bante. Di kanan bawah. Gini aja ya.
F5 Ya. aja coba Bante. F5. F5. Nggak bisa laptop saya. Ya udah cukup ya. Tadi Cukup Pak ya? siapa tadi? Pak Sukamto. Sudah jelas Pak Sukamto? Sudah jelas. Terima Ya, kasih. sudah cukup ya. Terima kasih Bante. Boleh lanjutkan. Ya. Maaf ya karena ini Ya, cukup. karena slide-nya laptopnya nggak mendukung. Kartu Iskandar is waiting. Nggak usah, biar saya saja ya. Ini ada yang request. Ya, baik. Jadi tidak tadi kepotong sampai si Petapa Sumeda itu meminta diberikan jatah ataupun bagian untuk ikut serta di dalam hal melakukan yang namanya renovasi jalanan lah bahasa gampangnya. Nah, hal ini untuk apa? Untuk bertekad. Jadi ketika Sang Buddha Dimatiin. Ya. Saya ulang. Jadi ketika diberikan kesempatan oleh masyarakat, nah Petapa Sumeda ini bertekad dan berikrar kepada dirinya sendiri bahwa biarkanlah dirinya ini yang jasmani ini memiliki yang namanya kebaikan dengan melakukan tindakan jasmani, yakni merapikan jalanan. Nah sebenarnya kalau Petapa Sumeda ini mau menggunakan kesaktiannya untuk menyelesaikan jalanan itu bisa. Tetapi Petapa Sumeda ini memikirkan kembali bahwasannya kalau dia melakukan hal ini, dia tidak akan memiliki satu penghargaan ataupun menghargai seorang Buddha. Sehingga dia mengatakan, biarlah para biku dan juga Buddha menapaki punggungku sebagai jembatan untuk menyeberangi bagian jalan yang kurang baik ini. Nah, kalau Anda lihat ini gambarnya adalah mewakili hal tersebut. Ya. Nah, ini di dalam hal ini Anda bisa lihat ya Petapa Sumeda itu adalah tiarap sambil melungkupkan kedua tangan ya. Di kondisi tersebut timbul dalam pikirannya, jadi pada ketika dia ngerangkapkan kedua tangan gini dan tiarap ya bahasa gampangnya itu melungkupkan diri. Jadi dia punya cita-cita, jika memang ku kehendaki, bisa saja aku menyerahkan atau menyelesaikan semua noda batin ataupun asawa dan membasmi segala kekotoran batin atau kilesa hari ini juga dan mampu mencapai tingkat kesucian arahat. Tetapi dia berpikir lagi bahwasannya apalah gunanya menghindari lingkaran kelahiran dan kematian atau yang kita kenal dengan istilah samsara ini sendirian saja. Dengan kepiawaian, jadi dia ini punya kepiawaian, jadi punya kemampuan yakni dalam hal keyakinan, dalam hal usaha dan juga kebijaksanaan. Jadi dia ini menggunakan, jadi Petapa Sumeda itu mengerahkan semua usahanya sebaik mungkin untuk menjadi Buddha dengan membebaskan segenap makhluk dari lingkaran kelahiran atau kumpulan penderitaan dalam kehidupan ini. Nah, ini adalah sebenarnya bodhisattva itu yang dalam kapasitas Petapa Sumeda ini. Nah, selanjutnya saya ceritakan agak singkat saja, yang penting Anda tahu gambarannya ya. Sumita ini membawa, jadi kalau Anda lihat ini, Sumita ini membawa 8 tangkai teratai yang ingin diberikan kepada Buddha pada saat itu. Tetapi ketika dia melihat pengorbanan dari Petapa Sumeda, si Sumita ini bertekad menyerahkan 5 tangkai kepada Petapa Sumeda lalu menyatakan, semoga saya, maksudnya Sumita,
bisa mendampingi Anda selama memenuhi kesempurnaan atau parami menjadi Buddha. Jadi kalau kita lihat satu gambaran kisah ini bukan hanya melengkapi parami, tetapi banyak determinasi ataupun aditana yang dilakukan pada saat itu yang nantinya bakal menjadi Buddha Gotama. Selanjutnya, jadi ada feedback ya. Jadi kalau ada tekad yang disampaikan oleh Sumita dan juga Buddha Dipangkara, nah ini maksud saya Sumita dan juga Petapa Sumedha. Nah kemudian Buddha Dipangkara ini menyampaikan pernyataan bahwasannya Petapa Sumedha ini bakal menjadi Buddha dan Sumitalah yang akan menemaninya. Nah ini kalau kita lihat dari satu gambaran materi yang kita paparkan ini adalah Petapa Sumedha itu begitu punya yang namanya keyakinan, yang namanya punya usaha dan punya semangat di dalam hal melakukan suatu tindakan yang bermanfaat. Jadi tidak hanya parami yang dilengkapi, tetapi juga ada usaha-usaha lain yang dia lakukan untuk perjuangannya menjadi seorang Buddha nantinya. Selanjutnya kita slide ke mimpi Ratu Mahamaya. Jadi Pangeran Siddhartha itu adalah ayahnya Raja Suddhodana. Ya. Selir yang utama adalah Ratu Mahamaya. Pada malam bulan purnama, ia bermimpi. Jadi si Ratu Mahamaya ini bermimpi. Dalam mimpinya, ia merasa bahwa keempat Raja Dewa mengangkat dan membawa dirinya duduk di kursi kerajaan menuju Manosilatala di dekat Danau Anotata di Himalaya. Jadi semua ini banyak kejadiannya nanti itu seperti Jambudipa itu banyak kejadiannya di Himalaya, daerah sekitar Himalaya. Nah di sana ia ditempatkan di bawah naungan sebatang pohon salak. Dalam mimpi itu tampak seekor gajah putih yang membawa sekuntum teratai dengan belalainya yang berkilau. Nah gajah itu muncul dan mengelilinginya 3 kali searah jarum jam, lalu memasuki kandungannya melalui sisi kanan tubuhnya. Akhirnya gajah itu menghilang dan sang ratu terjaga dari tidurnya. Jadi ketika mimpi itu, setelah mimpi dia baru sadar ada kisah itu bisa kita rekam. Nah ini kalau kita lihat Ratu Mahamaya itu sudah memang punya kondisi-kondisi yang menyesuaikan. Jadi keesokan harinya itu si Ratu Mahamaya ini bercerita mimpinya kepada raja. Nah, karena tidak mampu menafsirkan mimpinya itu, raja memanggil beberapa Brahmin yang bijak dan menanyakan arti kepada mereka. Nah, para bijak ini menjawab. Jadi para Brahmin itu pada diundang-undangin. Nah, dia ini menjawab. Raja, ya, jangan khawatir. Jadi salah satu Brahmin menyatakan, sekarang ratu telah mengandung seorang bayi laki-laki. Nah, jika anak ini meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi petapa, nah ia kelak akan menjadi Buddha. Nah, raja dan ratu itu ketika mendengar pernyataan dari Brahmin itu sangat bahagia dan gembira. Next selanjutnya. Nah, ini kelahiran Bodhisattva di Lumbini ya. Ratu Mahamaya, jadi ada kebiasaan dalam suatu tradisi India pada zaman itu adalah ketika ingin melahirkan dia harus ke tempat ayahnya dari perempuan tersebut. Nanti Anda bisa baca di riwayat Agung Para Buddha itu kisahnya ada di sana secara lengkap. Saya hanya mengambil inti-intinya saja. Jadi Ratu Mahamaya ini ingin ke Dewa Daha, yakni tempat keluarga. Karena kebiasaan di India, ini adalah seorang istri untuk melahirkan di rumah ayahnya sendiri. Nah, saat itu perjalanan melewati pohon sala, ya kalau Anda tahu pohon sala itu bisa ada di beberapa di Indonesia sudah ada. Nah, pohon sala di sana itu adalah tempat wisata atau objek wisata
yang sekarang disebut sebagai Taman Lumbini atau yang terletak antara Kapilawastu dan juga Dewadaha. Nah, pada saat itu pula tiba-tiba Ratu Mahamaya ini merasakan sakit ataupun kejang-kejang. Sakit kejang-kejang ingin melahirkan tuh apa ya? Kalau ketuban atau apanya gitulah. Para pelayan-pelayannya ini buru-buru menutupi tempat itu dengan teratai, lalu menarik diri. Demikianlah sembari berpegangan pada pohon salak tersebut, ia melahirkan laki-laki dalam kondisi berdiri. Jadi ketika melahirkan itu dalam kondisi berdiri. Nah, itu Anda bisa lihat. Nah, ini pohon sala itu kalau Anda mau lihat ada di Wihara Sadapala ya. Itu di depannya ada pohon sala. Sama, tapi tidak salah kembar, ini salah yang kayak gini aja satu batang. Nah, kejadian ini terjadi pada hari di bulan Purnama di tahun 623 sebelum Masehi. Nah, dua sumber mata air murni, yakni hangat dan dingin itu tercurahkan turun dari langit sebagai tanda penghormatan dan membasahi tubuh bodhisatwa dan ibundanya yang memang murni dan bersih adanya. Jadi kejadian itu semua serentak, banyak hal yang terjadi pada saat itu atau mukjizat itu banyak sekali. Nah, bodhisatwa ini berdiri dengan kukuhnya, ya ketika lahir tuh berdiri, memandang 10 penjuru, menyadari tiada satu makhluk pun yang lebih luhur darinya. Nah, setelah itu ia menghadap ke utara dan berjalan menuju 7 langkah. Jadi kalau Anda lihat dalam gambar ini ada 7 langkah, 7 teratai itu sendiri ketika melangkah teratainya muncul. Nah, ketika dalam langkah terakhir itu dia mengatakan agohang asmi lokasa, jetohang asmi lokasa, setohang asmi lokasa, ayang antimajati, nati dani punabau. Nah, ini kalau Anda lihat kenapa tangannya menunjuk ke atas itu adalah dia mengakui sebagai bentuk pernyataan pengakuan bahwa aku adalah yang terluhur, teragung, termulia, dan ini adalah kelahiranku yang terakhir. Dan tak ada atau takkan ada kelahiran lagi bagiku. Nah, ini kalau kita lihat dalam kondisi satu gambaran ini, bahwasanya banyak sekali fenomena yang terjadi bukan hanya dalam kapasitas tiba-tiba akar dari ranting dari pohon sala itu turun, tetapi juga ada sumber mata air hangat dan dingin. Juga ketika Pangeran Siddhartha lahir ini dapat menginjakkan kaki ke bumi lalu teratai muncul dan menyatakan suatu pernyataan. Nah, ini kan satu bentuk bahwasannya dedikasi yang begitu luar biasa dari pengikut-pengikutnya ini terhadap raja dan juga keistimewaan lahirnya seorang bodhisatwa itu sendiri. Nah, perlu diketahui bahwasannya ketika Pangeran Siddhartha ini lahir atau bodhisatwa kecil ini lahir pula ada 7 makhluk lainnya yang mungkin Anda ketahui, yakni adalah Yasodhara, terus juga ada Ananda, ada Cana, ada Kaludayi, ada Kantaka, ada pohon bodhi, dan 4 jembatan harta yang nantinya Anda dapat pahami. Kalau Yasodhara itu adalah istrinya, kalau Ananda itu nanti penjaga dhamma, nanti ada Cana, terus ada Kaludayi itu yang nanti mengundang Sang Buddha untuk kembali ke kampung halamannya. Mungkin sampai sini ada ditanyakan? Belum ya? Belum. Nanti setelah sesi ini kita ada sesi tanya jawab nanti 30 menit. Baik. Ya. Karena banyak sekali. Iya. Mungkin ya, jika ada yang punya pertanyaan boleh dicatat dulu ya di kertas, nanti kita akan jawab di sesi berikutnya. Ya. Jadi selanjutnya adalah poin tawa dan tangisnya Asita. Nah, si Asita ini tertawa dan juga menangis melihat ataupun meramalkan kondisi Buddha.
Nah, sang raja yang sangat bahagia mendapatkan kunjungan. Jadi waktu ketika itu dalam kondisi itu dapat kunjungan dari guru sesepuh yang bijak, yang pada saat itu dianggap bijak, yakni adalah Tapasita. Nah, setelah dipersilakan duduk ya, saling tutur sapa ya, kalau Anda baca di Sutta kan seperti itu ya dialognya ya. Nah, Asita ini berkata kepada raja, "Raja, saya mendengar putramu lahir atau telah lahir dengan luhur." Nah, si petapa Asita ini ingin melihat. Raja lalu membawa pangeran kepada petapa itu, lalu memberikan hormat pada gurunya. Namun betapa mengejutkannya bahwa kaki bayi dari Pangeran Siddhartha itu memutar dan bertumpu di kepala sang petapa Asita itu sendiri. Nah, merasa keheranan terhadap kejadian ini, sang petapa bangkit dari tempat duduknya dan ia menyadari kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang bayi ini atau seorang bodhisattva ini. Dengan tangan yang takjub menyembah atau memberikan penghormatan kepada bodhisattva, melihat kejadian yang mengherankan ini, Raja Suddhodana pun memberi hormat kepada putranya sendiri. Ini untuk yang pertama kali orang tuanya menghormat kepada bodhisattva. Ya, Raja Suddhodana memberikan hormat kepada Pangeran Siddhartha pertama kalinya. Melihat kondisi tersebut, penghormatan raja yang pertama kali ini dengan melalui kebijaksanaannya, ya petapa Asita, ia tahu bahwa pangeran itu akan menjadi Buddha. Dengan mengetahui hal ini, ia tertawa sangat gembira karena pangeran atau bayi kecil itu akan menjadi Buddha. Namun ia menangis, sangat sedih sekali. Hal ini dikarenakan si petapa Asita itu tidak berkesempatan untuk menyaksikan tercapainya Pangeran Siddhartha itu menjadi Buddha dan dianggap sebagai kerugian besar bagi petapa Asita. Nah, ini harus dilihat bahwasannya senang karena dia melihat atau dengan jelas dapat menggambarkan bahwa bayi ini dapat menjadi Buddha, tetapi dia sedih. Hal ini dikarenakan dia tidak mampu dapat menikmati atau merasakan pencerahan dari petapa maksudnya adalah Siddhartha itu sendiri. Nah, upacara pemberian nama. Jadi di hari kelima setelah kelahiran Bodhisatta, Raja menyelenggarakan upacara pemberian nama di istananya. Nah, ia mengundang 1.008 Brahmin yang terpelajar dan terkemuka tentang Weda ya. Di antaranya adalah Rama, adalah Kana ya, ada Suyama, Sudatta dan yang lain-lain. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, maksudnya mengecek ya untuk melihat meramal kondisi tersebut dari petapa Siddhartha, maksudnya Siddhartha kecil, 7 di antara para Brahmin tersebut mengangkat 2 jari, jadi memberikan pernyataan. Kami melihat ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi pada putra Anda. Nah, kemungkinan yang pertama, jika Siddhartha kecil ini nantinya ia berumah tangga, ia akan menjadi adiraja, yakni raja dunia. Tapi jika ia meninggalkan keduniawian, tinggal di hutan dan menjadi petapa, ia akan menjadi Buddha. Nah, namun para Brahmin yang paling muda, yang paling bijaksana, namanya Yanya, yang nanti itu dalam kesempatan menjadi kondanya, mengangkat 1 jari dan tegas mengatakan di kemudian hari Bodhisattva ataupun Siddhartha kecil ini akan menjadi Buddha. Langsung saja, jadi masa kecil dari Pangeran Siddhartha ya, dan pendidikan. Jadi masa kecilnya ini Pangeran Siddhartha itu belajar dari segala guru-guru terkemuka
pada saat itu. Yakni ia juga yakin bahwasannya hanya berkat bimbingan para gurulah seseorang bisa memperoleh pengetahuan yang sangat berharga. Jadi masa kecilnya Pangeran Siddhartha ini, dia belajar dari segala guru dan juga belajar kitab-kitab Weda dan mudah menghafalkannya sama seperti petapa Sumedha pada kisah masa lampau dari Pangeran Siddhartha itu sendiri. Dan perlu kita ingat, kalau tadi saya mengatakan 5 hari setelah Pangeran Siddhartha lahir, nah 7 hari setelah Pangeran Siddhartha lahir itu Ratu Mahamaya itu Ratu Mahamaya itu meninggal dunia ya. Upacara pemberian nama sudah, masa kecil sudah. Selanjutnya adalah sifat welas kasih Pangeran Siddhartha. Jadi Pangeran Siddhartha itu di masa mudanya yaitu memiliki pemikiran yang luar biasa sekali, khususnya tentang masyarakat. Halo? Ya, halo. Oke ya, lanjut ya. Ya, kedengaran Bante suaranya. Ya. Nah, sifat welas asih Pangeran Siddhartha ini sudah muncul sejak dini. Jadi dia itu selalu memikirkan kaum miskin serta makhluk-makhluk yang terpaksa harus kerja keras, sementara majikan atau dia sendiri itu dapat hidup dengan nyaman. Jadi dia sudah memikirkan sampai sedemikian rupa bahwasannya dia harus menyetarakan dalam hal kesejahteraan bahkan kebahagiaan pada saat dia saat itu. Nah, kalau Anda mungkin yang paling familiar tentang kisah welas asihnya Sang Buddha ya, seperti apa yang tertampak dari slide ini adalah kisah tentang perdebatan, permasalahan tentang hidupnya seekor angsa yang dipanah oleh Dewadatta. Jadi Dewadatta itu masih saudaraan dengan Pangeran Siddhartha ya. Nah, hal ini tuh bahkan sampai dibawa ke mahkamah atau kalau di sini itu pengadilan. Jadi ini perselisihan tentang masalah pemanahan dari angsa ini sampai dibawa ke pengadilan ataupun mahkamah pada saat itu. Nah, di hadapan para mahkamah yang bijak pada saat itu, mereka menuturkan kembali. Jadi kedua belah pihak ini menuturkan kembali perselisihan yang mereka hadapi. Ada yang mengatakan, jadi salah satu di antara mereka mengatakan bahwa angsa itu seharusnya menjadi milik Pangeran Siddhartha karena ia telah menyelamatkan hidupnya. Nah, sedangkan yang lainnya juga merasa bahwa Pangeran Dewadatta lah yang harus atau seharusnya menjadi pemilik karena berdasarkan aturan kondisi pada saat itu orang yang membunuhnya adalah yang memilikinya. Nah, akhirnya dari suatu persidangan yang dilakukan pada saat itu atau mahkamah pada saat itu, akhirnya diputuskanlah bahwa semua makhluk patut atau dapat menjadi milik mereka yang menyelamatkan atau yang menjaga hidup makhluk tersebut. Nah, ini kita harus lihat bahwasannya kehidupan tak pantas yang dimiliki orang yang berusaha menghancurkannya. Jadi makhluk hidup itu tidak berhak atau tidak pantas dimiliki oleh orang yang ingin menghancurkan atau membunuh makhluk itu sendiri. Nah, angsa yang masih terluka itu masih hidup dan diselamatkan oleh Pangeran Siddhartha. Nah, karenanya angsa ini meski dimiliki oleh penyelamatnya, yakni adalah Pangeran Siddhartha. Nah, ini kisah yang paling dominan yang menceritakan bagaimana modal ataupun dasaran cinta kasih ataupun kasih sayang kita yang kita ambil percontohannya dan bisa menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita langsung ke pernikahan. Jadi dari masa ketika diramal oleh
beberapa Brahmin ataupun petapa pada saat itu, Raja Sudodana itu nggak pernah tenang hidupnya. Dia selalu memikirkan bagaimana bagaimana Siddhartha ini harus tetap menjadi berumah tangga dan melanjutkan titah kerajaannya ini. Nah, lalu Raja Sudodana ini berpikir, nah cara terbaik untuk mencegah pangeran agar tidak meninggalkan tata adalah dengan mencari gadis tercantik dan menikahinya dengan pangeran ataupun Siddhartha itu sendiri. Sampai seperti ini dilakukan oleh Raja Sudodana yang khawatir, sangat khawatir sekali terhadap Siddhartha yang ingin menjadi Buddha itu sendiri. Kita lanjut saja ya ke penampakan orang tua. Jadi suatu ketika Pangeran Siddhartha ini ingin berjalan-jalan keliling kota itu sendiri, sehingga ia meminta izin kepada Raja Sudodana. Nah, Raja Sudodana ini ketika diminta izin dengan berat hati dia menyatakan boleh, tetapi ketika ingin diizinkan, Raja Sudodana ini memberitahu semua masyarakat yang ada di sana untuk yang orang tua sakit dan mati itu tidak boleh muncul. Sehingga semua yang muda-muda itu muncul ke pasar, semua yang muda-muda yang sakit, tua dan mungkin mati itu hanya dapat di rumah saja. Pertama, petapa Siddhartha ini berusia 28 tahun dengan segala kemewahan dan hiburan di sekelilingnya yang tak lagi terasa menyenangkan. Ia menjadi jenuh, merasa bahwa kehidupan dalam istananya ini yang megah lebih mirip seperti penjara. Jadi Pangeran Siddhartha itu dibangunkan beberapa kerajaan musim dingin dan beberapa kerajaan lainnya. Nah, ini yang membuat Pangeran Siddhartha itu merasa jenuh karena siklus dia bersosialisasi itu hanya dalam cakupan kerajaan saja, tidak bisa keluar. Dan orang terdekat yang diajak keluar adalah Channa yang sama-sama lahir bersamaan dengan Pangeran Siddhartha, juga Kantaka juga sama. Ketika dalam proses keliling mengelilingi pasar itu ataupun kota itu, nah terlintaslah ada orang yang tua bungkuk gitu loh, tulangnya sudah melengkung. Nah ini kalau Anda bisa membaca lebih detail penampakan orang tua ini adalah ketika Pangeran Siddhartha ingin membantu atau mengetahui semua banyak pengetahuan tentang 4 kondisi ini, lebih detailnya itu dijelaskan sama si Channa. Jadi Channa itu menjelaskan kita semua tanpa terkecuali akan menjadi tua dan tak seorang pun mampu mengatasi sifat penuaan ini. Jadi inilah yang disampaikan oleh Channa kepada Siddhartha. Juga sama halnya penampakan agung yang kedua tentang orang sakit. Nah, ini kita di sana juga Channa lagi-lagi menjelaskan. Ketika Siddhartha muda ini bertanya kepada Channa tentang orang tua, tentang orang sakit, dan juga tentang orang yang meninggal. Nah, kalau dalam orang sakit, Channa ini secara spesifik saya ambil kalimatnya, kita bisa sakit kapanpun dan dimanapun. Lalu kita akan menderita karenanya. Kita tak dapat sepenuhnya menghindari rasa sakit. Ini pernyataan dari Channa. Nah, selanjutnya penampakan orang meninggal sama. Jadi periodenya itu waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga ketika dia keliling ataupun lagi melihatnya. Yang ketiga adalah meninggal. Jadi tidaklah mungkin untuk menghindari ataupun menghentikan kematian saat ia menjelang. Tak seorang pun yang dapat hidup selamanya. Nah, tak ada seorang pun yang mampu mengatasi kematian. Jadi ini adalah pernyataan yang
Siddhartha muda itu bertanya kepada Channa dan Channa menjelaskan tentang kondisi dari kehidupan itu sendiri. Jadi secara tidak langsung Siddhartha muda ini juga belajar kepada Channa perihal beberapa kondisi-kondisi sosial yang Siddhartha muda itu tidak mengetahuinya. Nah, yang selanjutnya, penampakan agung yang keempat adalah seorang petapa. Nah, seorang petapa ini ditanya, apa itu petapa? Petapa ini adalah seorang yang telah meninggalkan keduniawian dengan segala kesenangan duniawi guna mencari obat untuk mengatasi lahir, tua, sakit, dan mati yang semuanya menyebabkan penderitaan. Nah, karena merasa tergugah dengan jawaban dari Channa, yang dimana jawaban ini adalah masih kurang jelas walaupun sang Siddhartha sudah tergugah, Siddhartha muda ini bertanya langsung kepada petapa itu dan menanyakan tinggalnya di mana, kondisi kehidupannya gimana. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang menumbuhkan sang wega ataupun keterdesakan batin untuk mengikuti kehidupan, menjalani kehidupan menjadi seorang petapa. Selanjutnya adalah pelepasan keduniawian ya. Saya singkat-singkat aja deh, kalau saya ceritain terlalu jelas kayaknya panjang banget. Ini pelepasan keduniawian ini, dia bertekad setelah kutemukan obat untuk mengatasi usia tua, penyakit, dan kematian, aku akan kembali dan mengunjungi putraku dan ibunya. Jadi dia meninggalkan pada saat malam-malam itu, si Kantaka ini diikat lebih kencang daripada biasanya dan dia mengetahui dan sampai dia menjerit ke beberapa penjuru alam itu mengetahuinya. Sehingga ini ada pernyataan ya, jadi ada pernyataan palinya, upadutang watabo, upasatang watabo. Jadi, oh betapa menyulitkannya, oh betapa menekannya. Jadi ini perasaan dari kondisi petapa Siddhartha itu sendiri. Kita langsung saja. Jadi, nah ini memotong rambutnya ya. Jadi rambutnya itu dipotong dan semuanya itu naik udara dan diambil oleh beberapa dewa. Jika aku memang akan menjadi Buddha, biarkanlah rambut ini tetap mengambang di udara. Nah, ini namanya Sungai Anoma ya. Ini Sungai Anomanya. Kemudian menolak tawaran Raja Bimbisara. Jadi petapa Siddhartha itu, saya sama sekali tak bernafsu terhadap semua kesenangan materi yang sebenarnya dapat saya peroleh jika saya inginkan. Jadi Raja Bimbisara ini menawarkan secara gamblang kepada petapa Siddhartha untuk mengambil alih atau memberikan sebagian hartanya untuk kehidupan Siddhartha ketika dia mau menjadi atau kembali menjalani kehidupan perumah tangga. Nah, di sini ditolak oleh petapa Siddhartha. Selanjutnya adalah Arkarama dan Udakaramaputa. Arkalama ini adalah guru pertama dan guru keduanya dari petapa Siddhartha, yang dimana keduanya ini telah mengajarkan petapa Siddhartha mencapai tingkat jana ya, arupa jana, yang satunya adalah akincana yatana, yang satunya adalah newasanya nasanya yatana ya. Ini di sini. Jadi ajaran ini tidak dapat membimbingku melenyapkan nafsu keinginan. Sirnanya nafsu, terhentinya penderitaan, tercapainya kedamaian pikiran, tercapainya pengetahuan langsung, tercapainya pencerahan, dan tercapainya nibbana. Jadi kondisi pengetahuan dari semua kedua guru ini itu hanya dapat mengantarkan kepada arupa jana, tapi tidak menyelesaikan yang namanya
pencapaian nibbana itu sendiri. Atau ini bisa dikatakan bisa mencapai arupa jana ataupun jana-jana yang di atas rupa jana. Nah, di sini menjalani pertapaan keras selama 6 tahun, dan lalu Petapa Siddhartha menyatakan tekad, biarkanlah hanya kulitku yang tertinggal, biarkanlah hanya urat dagingku yang tertinggal, biarkanlah hanya tulang belulangku yang tertinggal, biarlah daging dan darahku mengering. Jadi di sini tekadnya sampai begitu keras untuk merealisasi, dan ini proses yang namanya dukkha carita. Nanti akan dijelaskan di dalam proses pencerahannya ataupun pembabaran pertama dari Dhamma itu sendiri. Nah, ia mendapatkan dana makan dari Sujata. Karena keinginan saya sudah terpenuhi, semoga segala cita-cita Anda terpenuhi. Nah, di sini dapat makanan dari Sujata itu karena Petapa Siddhartha itu dianggap sebagai dewa pohon. Karena ada tekad dari Sujata itu dalam memberikan atau mempersembahkan di sekitar pohon itu adalah untuk mendapatkan satu keinginan. Ya, pencapaian penerangan sempurna. Kalau tadi udah menerima makan, sekarang pencapaian penerangan sempurna. Jadi dalam pencapaian penerangan sempurna ini, Petapa Siddhartha atau yang sudah menjadi Buddha mengatakan, oh pembuat rumah, sekarang engkau telah terlihat, engkau tak akan dapat membuat rumah lagi. Semua kusaumu telah dihancurkan, batang bubunganmu telah diruntuhkan. Kini batinku telah mencapai tak terkondisi, tercapai sudah berakhir nafsu keinginan. Akhirnya pembuat rumah itu adalah samsara itu sendiri. Jadi duka, sebab duka, semua itu di dalam konotasi dari pernyataan Sang Buddha ini. Nah, ini 7 waktu pencerahan ya. Jadi minggu pertama yaitu duduk bersila, memandangi pohon bodhi tanpa mengubah posisi tubuhnya terus-menerus selama 1 minggu pertama sambil mengalami kebahagiaan pembebasan atau wimuti sukha. Juga ini ada minggu kedua, yakni mengetahui keraguan yang muncul dalam batin para dewa Brahmana. Yang ketiga adalah berjalan mondar-mandir di itu lintasan permata, yang dimana hal itu diciptakan oleh para dewa dan Brahmana. Yang keempat adalah merenungkan Dhamma yang halus. Jadi itu merenungkan Dhamma itu yang itu awija dan yang lain-lainnya itu. Yang kelima adalah ini ada tanha arati raga, itu ada. Yang keenam ya, tanha arati raga itu termasuk dari bagian dari kondisi anaknya marah. Terus yang ketujuh, yakni yang terbekahi keluar dari kondisi meditasinya, dan dari kaki pohon Mucalinda, ia menuju kaki pohon Rajayatana yang terletak di selatan pohon Bodhi. Nah, ia berduduk bersila di bawah pohon Bodhi itu tanpa gangguan apapun, sambil menikmati kebahagiaan pembebasan. Nah, ini adalah pencerahan ya, yang saya jelaskan secara singkat-singkat saja. Kemudian ini adalah Tapusa dan Balika yang kakak adik, yang dua-duanya ini bernaung kepada Buddha dan Dhamma. Ya, Buddha dan Dhamma, belum sangga Buddha Dhamma. Semoga yang terberkahi bersedia menerima kami sebagai siswa awam yang telah mengambil perlindungan sejak saat ini sampai akhir hayat kami. Ini kata berdua, kakak adik Tapusa dan Balika. Ini gambaran dari rambutnya. Itu kan itu bukan garuk-garuk ya. Itu Budanya bukan garuk-garuk, tapi mengambil rambutnya untuk diberikan kepada Tapusa dan Balika. Itu nanti konotasinya kalau nggak paham gambarnya nanti disangkain Buddha garuk-garuk kegatelan di kepalanya.
Kemudian itu ada setelah itu pemutaran roda dhamma. Nah, roda dhamma ini, pemutaran roda dhamma ini Anda bisa dapat membacanya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, yakni penjelasan inti ajaran Sang Buddha yang begitu komprehensif ya untuk kapasitas pembahasan Cattari Arya Sacani dan juga tentang Majjhima Patipada, yakni jalan tengah. Ya, satunya adalah pemuasan nafsu indria, satunya adalah praktek pertapaan keras. Nah, di sini dalam cerita ini, pemutaran roda dhamma ini, pintu menuju tiada kematian atau nibbana sekarang telah terbuka. Akan kubabarkan dhamma kepada semua makhluk agar mereka yang memiliki keyakinan dan pendengaran yang baik bisa sama-sama memetik manfaatnya. Hal ini sebenarnya sudah ada bukan keraguan ya, tetapi pertimbangan dari Buddha untuk membabarkan dhamma atau tidak. Hal ini dilakukan oleh Brahma Sampati, yang sering kita kalau ada mau ceramah selalu melantunkan syair itu. Nah, misionari pertama. Jadi di dalam sutta itu ada misionari pertama dengan pernyataan, pergilah para biku demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk atas dasar welas asih kepada dunia demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Jadi di sini itu misionaris pertama itu yang 60, yaitu diantaranya adalah Yasa dan kerabatnya itu sendiri. Oh ya, di sini juga ayahnya Yasa itu adalah upasaka dan upasaka pertama ya, Yasa, ayahnya Yasa, yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini selanjutnya ada Sariputta dan Moggallana, yakni kedua siswa utamanya. Nah, di sini kita harus cermati ya, segala yang timbul karena sebab, Tathagata telah menyatakan penyebabnya, dan juga apa yang dapat menghentikannya. Demikianlah yang diajarkan oleh Sang Petapa Agung. Jadi Sariputta dan Moggallana ini adalah sahabat karib yang dulunya bernama Upatissa dan Kolita. Yang dimana mereka, salah satu di antara mereka itu apabila menemukan kebenaran ataupun ajaran yang merealisasi kebahagiaan, mereka akan saling memberitahunya. Nah, suatu ketika salah satu di antara mereka ini bertemu dengan Bante Asaji. Nah, Bante Asaji ini mengatakan, Ye Dhamma Hetu Pabawa. Nah, segala sesuatu itu timbul bukan karena satu sebab, melainkan banyak sebab. Nah, itulah yang membuat tergugah dari salah satu di antara mereka ini, Sariputta dan Moggallana pada saat itu adalah Upatissa dan Kolita, untuk sama-sama belajar kepada Buddha. Nah, ini kunjungan Buddha pertama ke kampung halaman. Nah, ini pernyataan dari Buddha dalam kondisi ini. Seorang biku tidak boleh bersikap ceroboh saat berdiri di depan rumah untuk menerima dana. Dan ia juga harus menjalani hidup yang berbudi. Seorang biku yang mengemban praktik ini akan hidup bahagia di dunia ini dan dunia berikutnya. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi dalam kunjungan pertama Buddha ini, Sang Buddha itu diremehkan gitu. Nah, sehingga ada memunculkan api dan air dari atas itu. Kemudian juga harus diketahui pula di sini ada plot dari kunjungan pertama ini juga itu berapa kali utusan Raja Suddhodana itu mengundang untuk datang ya. Itu yang terakhir yang bisa mengundang itu, yang masih ingat untuk mengundang kembali itu adalah Kaludayi ya, yang salah satu di antara kondisi-kondisi yang samaan lahir oleh Pangeran Siddhartha itu sendiri. Nah, kirim menterinya balik, udah jadi arahat, udah mencapai tingkat kesucian. Kirim lagi menterinya sama pengikutnya, balik lagi,
jadi lagi biku. Kirim lagi, sampai yang terakhir itu Kaludayi, menterinya Kaludayi ini dikirim. Akhirnya dia juga menjadi biku, dan Kaludayi ini melihat kondisi yang sudah tepat, akhirnya menyatakan undangannya Raja Sudodana itu untuk kembali pulang, yakni ke tempat di mana Pangeran Siddhartha dilahirkan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya? Baik. Di sini kerinduan Putri Yasodhara. Jadi Yasodhara ini ketika ketika Siddhartha menjadi petapa dan kemudian menjadi Buddha, juga ini si Yasodhara mengenakan pakaian kuning sejak mendengar bahwasannya Siddhartha juga mengenakan jubah kuning. Nah, tak kalah mendengar bahwa Buddha hanya makan sekali sehari, ia juga makan sekali sehari. Sebentar, loncat. Nah, mendengar bahwa Sang Buddha tiba, yakni Putri Yasodhara memerintahkan para dayangnya, ya para pengikutnya, untuk semua ganti kostum, yakni bernuansa kuning. Kemudian ia bergegas datang menjumpai Sang Buddha dan mengukur badannya di kaki. Jadi menyungsur ya, menyungsur itu kayak mendekap. Kalau Anda lihat di India itu kalau ada orang yang terima dari jauh dan dia adalah sesepuh, jadi megang kakinya itu udah biasa di sana. Tradisinya seperti itu. Lalu sambil menggenggam erat pergelangan kaki yang terberkahi, ia menempatkan dahi di kakinya, lalu menangis sampai air mata membasahi kakinya. Nah, lalu Buddha ini duduk dengan tenang dan tak seorang pun menahan sang putri. Sampai pada akhirnya rasa rindunya itu terobati. Setelah itu ia membersihkan kakinya yang terberkahi dan duduk dengan penuh hormat. Dan dalam kondisi ini juga Raja Sudodana itu memberikan pernyataan kepada Buddha bahwasannya putriku mengenakan pakaian kuning sejak ia mendengar bahwa engkau mengenakan jubah kuning. Jadi dia memberikan pernyataan secara terus-terus untuk menguatkan petapa Siddhartha itu untuk kembali ke rumah tangga dengan berbagai cara. Selanjutnya adalah Rahula Samanera pertama. Jadi Pangeran Rahula ini diminta oleh ibunya untuk menemui Buddha Gotama yang selaku ayahnya adalah Siddhartha untuk meminta harta. Nah, Pangeran Rahula ini ingin mewarisi kekayaan ayahnya. Namun Sang Buddha berpikir kekayaan dan harta dunia ini hanya akan menyebabkan penderitaan tanpa akhir baginya dalam putaran tumimba lahir. Lebih baik aku berikan kepadanya ketujuh jenis harta mulia. Jadi 7 jenis harta mulia itu disampaikan di Rahulawada Sutta untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini juga rajanya ini meminta kepada Sang Buddha, Bante, akan baiknya kiranya jika Bante memberikan penabisan awal kepada anak-anak harus dengan persetujuan orang tuanya. Jadi Rahula itu ketika menjadi samanera pada usia 7 tahun itu tanpa diketahui oleh orang tuanya ataupun kakeknya. Nah, di sini yang menjadi dasar juga dalam Winaya, kalau dalam proses screening untuk menjadi samanera ataupun menjadi biku itu harus
dapat diberikan surat izin perihal tentang menjadi seorang biku yang ini direstui oleh keluarganya. Nah, ini salah satu dasaran untuk winaya screening para biku. Dan juga screening ya. Selanjutnya adalah kegiatan sehari-hari Buddha itu sendiri. Jadi sepanjang hari ia melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi makhluk lain dan ia hanya tidur 1 jam setiap hari. Jadi yang pertama itu jam pertama adalah jam 6 sampai jam 12, yakni yang dimana itu adalah maksudnya Buddha akan memindai atau melihat dunia dengan mata Budanya untuk melihat siapa yang bisa ia bantu pada saat itu. Dan setelah itu dia sang Buddha ini keliling untuk pindah patah, makan dan yang lainnya sampai jam 12. Jam 12 sampai jam 18 sang Buddha itu kembali duduk di bilik ataupun di kutinya untuk menyampaikan beberapa nasihat pembebasan untuk para biku. Yang selanjutnya juga ada jam 18 sampai jam 22, yakni yang terbakahi bangkit dari tempat duduknya dan menuju tempat para biku menyediakan air untuknya untuk mandi. Lalu mengajarkan dhamma dan biku bertutur sapa perihal tentang objek-objek meditasi, tentang bagaimana proses pencapaian, seperti dialog itu dengan Buddha, bagaimana proses pencapaian dan objek-objek yang sesuai. Kemudian selanjutnya adalah jam 22 sampai jam 2 pagi, itu sang Buddha memberikan waktu khusus bagi para makhluk surgawi, yakni para dewa, Brahma, dan lain-lainnya untuk menyampaikan khotbah seperti Manggala Sutta, Parabhawa Sutta, dan beberapa sutta-sutta lainnya. Kemudian yang terakhir adalah jam 2 sampai jam 6 pagi, yakni waktu jaga ini dibagi menjadi 4 bagian. Jadi yang terakhir itu diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ada jam 2 sampai jam 3, yakni untuk cangkamana, jadi meditasi jalan. Yang selanjutnya adalah jam 3 sampai jam 4. Yang selanjutnya jam 4 sampai jam 5, itu kondisinya adalah untuk meditasi dan melakukan perhatian murni. Nah, ini adalah Dewa Datta, ya sepupunya yang jahat, yang dimana dulu pernah beribut perihal tentang angsa yang Dewa Datta ingin membunuhnya itu, sedangkan sang Siddhartha yang menyelamatkannya. Mudah bagi orang yang baik untuk berbuat baik, sulit bagi orang yang jahat untuk berbuat baik. Mudah bagi orang jahat berbuat jahat, sulit bagi orang baik untuk berbuat jahat. Nah, maksudnya di sini adalah Dewa Datta ini sudah niatnya buruk kepada Buddha itu sendiri. Bahkan ini merupakan kerabat dekatnya itu sendiri, dan ini kejadiannya dilakukan untuk melukai Siddhartha itu sendiri, maksudnya Buddha. Selanjutnya ini adalah Anathapindika ya. Anathapindika itu julukan. Sudatta, nama aslinya adalah gelarnya adalah pemberi makan kaum susah ya, ataupun kaum yang tidak kecukupan. Dengan perbuatan dan pengetahuan, dengan kebenaran, dengan kebajikan, dengan kehidupan termulia, dengan inilah para makhluk suci, bukan dengan keturunan, bukan dengan kekayaan. Orang bijaksana dengan demikian melihat kebaikan dari semua ini. Dengan bijak ia akan memilih dhamma sehingga ia akan tersucikan. Jadi maksudnya itu adalah Anathapindika ini adalah julukan dari untuk Sudatta, yang dimana ia memiliki kekayaan yang digunakan untuk membantu orang lain, digunakan untuk proses pengembangan spiritualnya itu sendiri. Selanjutnya Mahapajapati Gotami, ini yang didaulat setelah Ratu Mahamaya itu meninggal. Jadi
selir yang kedua itu diangkat untuk menjadi ratu utama, di mana juga Mahapajapati Gotami ini kemudian bertekad untuk menjadi wanita spiritual yang kita kenal dengan istilah bikuni. Alangkah baiknya jika kaum wanita diperbolehkan menerima penabisan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga guna menempuh kehidupan suci dalam dhamma dan winaya yang dibabarkan sempurna. Jadi di sini permohonannya, jadi permohonan itu disampaikan kepada Ananda berkali-kali, lalu Ananda ini memberikan pernyataan bahwasannya siapapun bukan karena gender itu dapat memperoleh kesucian, sehingga Sang Buddha memberikan kesempatan untuk hal ini. Adapun Sang Buddha mempertimbangkan hal ini, tidaklah tiba-tiba menerima wanita langsung dalam kehidupan spiritual adalah karena dampak dan bahayanya menjadi wanita spiritual itu sendiri. Karena kalau Anda baca dalam Winaya itu, ada bikuni yang dinodai di hutan, ada bikuni yang dilecehkan di hutan, dan sejenisnya itu. Nah, di sini ada cinca ya, yang memfitnah Buddha itu sendiri, dianggap Buddha menghamili cinca. Ini Buddha mengatakan, hanya Anda dan saya yang mengetahui apakah yang baru saja Anda katakan itu benar ataupun salah. Lalu ini kalau Anda lihat ini digigit tikus ya, sehingga itu gumpalan-gumpalan yang berupa kebohongannya itu adalah muncul semua. Kemudian Sang Buddha juga dikatakan sebagai orang yang memiliki cinta kasih tanpa pilih kasih. Jadi ini cinta kasih dalam tanpa pilih kasih ini juga merupakan syair yang kita sering baca di dalam Karania Metta Sutta. Bagaikan seorang ibu yang melindungi putra tunggalnya. Dengan mempertaruhkan hidupnya sendiri, demikianlah kita seyogyanya mengembangkan hati tanpa batas terhadap semua makhluk. Jadi cinta kasih dan kasih sayang Siddhartha itu sudah ada ketika ia berebut perihal tentang Amsa yang dipanah oleh Dewadatta. Itu sudah ada, dan ini juga menjadi poin yang paling besar. Nah, ini Bimbisara ya, raja yang menyokong pertama. Nah, semoga persembahan ini menjadi milik sanak keluarga saya, dan semoga sanak keluarga saya mencapai kebahagiaan. Nah, ini Ananda, penjaga Sabda Buddha atau bendahara Dhamma itu sendiri. Ini pernyataan ini saya kutip juga dari Theragata Ananda Sutta ya. Dikatakan, saya menerima 82.000 Dhamma dari Sang Buddha dan 2.000 dari para biku. Dengan demikian terdapat 84 Dhamma itu sendiri. Nah, ini suatu ketika jadi ada biku yang sakit, biku yang lain ini ada yang enggan, dan di sini Sang Buddha langsung merawatnya dengan mengatakan, ia yang merawat orang sakit berarti ia merawat saya. Begitu dengan welas asih dan Brahma Wihara yang dimunculkan untuk orang lain atau makhluk lain, bahkan dirinya sendiri juga. Nah, ini perjalanan terakhir Buddha. Orang banyak hendak menyeberangi sungai besar dengan membangun jembatan untuk menghiasi dalam dan lebar sungai. Selagi mereka mengayuh rakit bersama, para bijaksana telah sampai ke seberang. Maksudnya itu kita itu sibuk membangun atau memiliki kepemilikan, merawatnya dan segala macamnya. Sedangkan para bijaksana yang meninggalkan keduniawian itu sudah menyeberang ke pantai seberang ataupun nibbana itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah Mahaparinibbana, jadi wafatnya Buddha itu sendiri. Nah, di sini dikatakan, sekarang saya nyatakan kepada Anda, segala hal yang terkondisi pasti akan hancur. Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Apamadena sampadeta. Nah, ini Mahaparinibbana Sutta ini bisa Anda baca di Digha Nikaya 16 untuk lebih lengkapnya. Kemudian juga ada pembagian relik
ya ini juga ada di plot di dalam Mahaparibhana Sutta di Nikaya ke-16. Ini raja-raja pada berebut untuk mengambil relik-relik itu sendiri. Nah, makanya di sini dikatakan, marilah kita bersatu, selaras dan damai, bermufakat dengan sukacita membagi relik menjadi 8 bagian. Marilah kita dirikan stupa di semua penjuru agar semua makhluk bisa memuliakan dan memperoleh keyakinan terhadap yang mempunyai mata kebijaksanaan. Artinya adalah memiliki keyakinan kepada Buddha itu sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, tidak bisa secara komprehensif. Saya hanya mengambil plot-plot yang dirasa penting, yang dirasa juga sudah menjadi familiar buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk lebih lengkapnya mungkin Anda bisa langsung baca di kronologi hidup Buddha dan juga bisa membacanya di riwayat agung para Buddha itu sendiri. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bante untuk penyampaiannya di malam hari ini, di sesi kali ini. Cukup lengkap ya teman-teman semua ya. Semuanya bisa mendapatkan pengetahuan mengenai cikal bakal, asal-usul, dan riwayat kehidupan dari Sang Buddha itu sendiri ya. Tadi Bante juga menjelaskan dengan cukup komplit ya, dari awalnya sebagai Pertapa Sumedha, kemudian terlahir sebagai seorang pangeran ya, Siddhartha Gautama, kemudian diramal oleh seorang petapa Atisa, dan bahwa Sang Buddha ini Siddhartha Gautama akan menjadi seorang Sang Buddha. Jadi itu sudah lengkap banget. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh kita akan buka sesi pertanyaan kurang lebih 30 menit ya Bante ya. Iya. Ya, oke. Ini kebetulan ini ada pertanyaan dari Pak Kurniawan Santoso ya. Pak Kurniawan mau langsung live bertanya atau mau dibacakan aja pertanyaannya? Saya bacakan aja ya. Ini Bante ada satu pertanyaan dari salah satu peserta kita. Itu selamat malam Bante. Saya ingin bertanya tentang cermin kesunyataan itu apa artinya? Siapa sebenarnya Dewa Mara itu? Yang dilukiskan sebagai pengganggu, penggoda Pangeran Siddhartha dalam mencapai kebuddhaan. Terima kasih Bante. Boleh Bante silakan dijawab. Ya, baik. Di sini ada penggunaan istilah ya. Sebenarnya kesunyataan itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran ini mengacu kepada Cattari Arya Sacani yang mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan dikupas secara komprehensif oleh pembicara yang lebih spesifik mengupas hal ini. Jadi cerminan dari kesunyataan itu adalah Cattari Arya Sacani, duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Dan juga siapa Dewa Mara itu sebenarnya? Jadi Dewa Mara sebenarnya ini adalah dewa dari salah satu surga ya. Saya lupa itu yang paling tinggi, Paranimi Sawasawati atau salah satu diantaranya, itu yang mengganggu untuk proses pencapaian ataupun pergi dari pintu gerbang itu sendiri. Dan beberapa plot Dewa Mara ini juga banyak di beberapa kejadian-kejadian itu sendiri. Jadi sebagai pengganggu dan penggoda Siddhartha untuk mencapai kebuddhaan. Jadi yang mengganggu itu bukan hanya si Dewa Mara, tetapi anaknya juga dikerahkan untuk mengganggu itu sendiri. Tanha, Arati, Raga itu juga dikerahkan sama dia. Mungkin begitu jawaban singkat saya. Begitu jawabannya ya. Untuk Pak Kurniawan Santoso. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih jawabannya Bante. Baik, terima kasih Pak Kurniawan ya. Oke, selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi, Bante, dari Bapak Karto Iskandar. Ya, bisa saya bacakan ya, Bante ya. Selamat malam, Bante. Sukihotu Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, Petapa Sumedha pada zaman Buddha di Pankara, kemudian melalui banyak kelahiran kembali sebagai Bodhisatta, sampai terlahir kembali sebagai Siddhartha Gautama dan menjadi Buddha. Pertanyaannya, apa yang bertumimban lahir itu melalui perjalanan yang sangat panjang, berkapa-kapa. Bagaimana dengan konsep anatta, dengan
perjalanan panjang kelahiran kembali ini. Terima kasih Bante. Jadi mungkin pertanyaan adalah tentang konsep anatanya ya Bante. Ya, cakupan anatta ini harus dijabarkan terlalu komprehensif sebenarnya, tapi saya ngambil yang lebih simpel saja, bahwasannya anatta ini adalah jadi yang sebenarnya bukan tumimba lahir, tetapi proses yang berkelanjutan. Jadi kalau tumimba lahir itu ada atanya, ada jiwanya. Tapi kalau yang dimaksud anatta ini adalah tanpa jiwa itu sendiri. Nah, di mana yang bertumimba lahir itu bukanlah yang namanya jasmaninya ataupun bentukannya, tetapi yang terus menjadi adalah kondisi-kondisinya itu sendiri. Jadi faktor-faktor pengkondisinya itu sendiri, bukan persepsi kita sebagai atta itu sendiri yang bertumimba lahir. Begitu ya, simpelnya gitu aja deh. Paham nggak kira-kira? Bagaimana Pak Karto? Cukup paham dengan penjelasan dari Bante? Atau pusing? Agak sedikit dalam ya. Ya, mungkin cukup dulu Bante. Makasih Bante Anumodami. Nanti dilanjut ke sesinya anatta aja nanti. Mungkin yang di anattanya nanti dibahas karena cukup panjang ya Bante ya. Ya. Mungkin yang ini sih Bante apa yang perjalanan panjangnya dari Petapa Sumedha menjadi Pangeran Siddharthanya itu kan ya kalau yang pernah saya dengar dari Dhamma ceramah seperti itu Bante, ketika ditanya apakah sama yang bertumimba lahir itu, ada yang menjelaskan sama, dibilang sama tidak sama, dibilang tidak sama tapi sama. Itu penjelasannya gimana ya Bante ya? Jadi begini, salah satu pandangan salah dalam Brahmajala Sutta adalah berspekulasi yang tidak sesuai Dhamma. Kapasitas kita dalam konteks adalah dikatakan tadi, pertanyaan tadi adalah bertumimba lahir atau lahir kembali, itu sama atau tidak sama itu tidak bisa kita definisikan ataupun kita personifikasikan. Itu bukan ranah kita di sana gitu. Yang kita pahami adalah kondisi-kondisi pendukung untuk terlahir kembali itulah yang mengkondisikan. Sama dan tidak sama itu bukan saya itu masuk dalam perihal tentang salah satu pandangan salah tentang spekulasi tentang masa depan atau masa lalu. Jadi kita tidak mengspekulasikan hal itu. Yang kita lakukan adalah menganggap hal itu, kan tadi dikatakan yedama hetupabawa, segala sesuatu itu muncul bukan karena satu sebab, melainkan muncul karena berbagai sebab, sehingga dapat dikatakan proses lahir lagi bodhisatwa itu adalah karena kondisi-kondisi pendukung, sehingga proses penyempurnaan parami itu terrealisasi pada saat Siddhartha Gautama itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat ataupun ditanyakan tadi bagaimana proses anatta atau tanpa diri ini sendiri, ya ketika jasmani hancur, semua hancur. Yang tersisa hanyalah kalau dalam Abhidhamma itu cuti cita, ya proses kesadaran yang berkelanjutan itu sendiri. Bukan berarti si jasmani ataupun yang berkelanjutan itu adalah atanya gitu sendiri. Mungkin begitu Pak Karto Iskandar. Ya, makasih Bante. Oke, terima kasih Bante untuk penjelasannya ya. Oke, baik. Boleh bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran, ingin bertanya, mumpung Bante masih di sini, boleh ditanya langsung ya, jika ingin bertanya. Iya, selamat malam. Saya Widya ingin bertanya kepada Bante. Selamat malam Bante Sukihoto. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang Bante Ananda yang menjadi penjaga Dhamma. Apakah orang yang sama dengan 7 makhluk yang lahir berbarengan dengan Pangeran Siddhartha dan juga mungkin sepupu atau adik tirinya dari Pangeran Siddhartha?
Ini boleh tolong dijelaskan sedikit lebih detail karena saya agak bingung apakah ini orang yang berbeda ataukah orang yang sama gitu. Lalu yang kedua, ketika Pangeran Siddhartha lahir dan beliau langsung bisa berjalan 7 langkah, apakah ini satu simbol ataukah memang benar-benar sesuatu yang terjadi gitu? Karena kalau kita tahu bayi-bayi yang normal biasanya lahir pasti harus dibantu atau dipegangin orang nih tiba-tiba gitu. Jadi kalau saya menjelaskan misalnya berbicara ke anak-anak di sekolah minggu, oh ya masa bisa begitu ya, bisa jalan ya. Jadi agak susah menjelaskan gitu. Kemudian pada saat Pangeran Petapa Siddhartha sudah mencapai penerangan sempurna, beliau berdiam dalam kondisi tidak bergerak dalam 7 hari. Berarti dia menjaga posisinya, berarti dalam kondisi tidak makan dan sebagainya. Berarti itu memang pada zaman dulu itu biasa ya bahwa orang bisa tidak bergerak dan tidak makan mungkin dalam periode seperti itu. Apakah memang ini satu ilustrasi juga ataukah memang faktanya demikian? Mohon bantu dijelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widya. Panjang ya pertanyaannya. Ngekor. Sekalian. Jadi ya baik. Jadi Ananda yang dikatakan sebagai penjaga dhamma, yang dikatakan sebagai bendahara dhamma itu adalah orang yang sama, yang lahirnya berbarengan dengan Siddhartha. Barengan lahirnya dengan Siddhartha, yang dengan Kaludai, yang tadi yang menteri itu sendiri, dan yang lainnya beberapa kondisi-kondisi. Nah itu pertama. Untuk yang kedua adalah perihal apa tadi Bu? Kepanjangan soalnya. Perihal bayi Siddhartha yang lahir dan bisa jalan 7 langkah, apakah itu satu simbol ataukah memang demikian faktanya? Ya, kalau di Sutta memang tidak ada ceritanya Ibu, tapi kalau di dalam Atthakatha itu ada ceritanya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya di beberapa referensi Atthakatha dikatakan bahwasannya ketika lahir dan bisa berjalan itu adalah sebuah mukjizat untuk seorang bodhisatta yang menyempurnakan paraminya pada saat itu. Jadi udah proses penyempurnaan, atau bahasa gampang itu udah proses pembersihan total lah gitu. Udah proses masa kehidupan ini adalah proses pembersihan totalnya. Jadi kondisi itu adalah bagian dari mukjizat. Nah, untuk ketika Petapa Asita meramalkan bahwa ada lingkaran di kakinya dan semacamnya itu juga ada bagian dari Maha Purisa ya, tanda-tanda agung, manusia agung itu juga terdapat di Weda. Jadi pada saat itu manusia agung yang dianggap sebagai orang yang terluhur atau termuliakan itu adalah memiliki kondisi-kondisi agung itu sendiri. Jadi face-nya bagaimana, badannya bagaimana, tangannya bagaimana, yang ada di Maha Purisa itu juga merupakan adalah manusia yang teragung pada zaman itu yang dianggap oleh kitab Weda. Terus yang terakhir apa Bu? Yang terakhir tentang setelah mencapai penerangan sempurna selama 7 hari pertama dalam kondisi tidak bergerak mengamati pohon sala gitu kan 7 hari berikutnya, apakah itu memang demikian 7 hari stay gitu di tempat? Ya, mengamatinya pohon Bodhi Bu. Kalau pohon sala itu lahirnya. Oh ya, oke. Ya, pohon sala itu sebenarnya juga merupakan pohon pencerahan, tapi bukan Buddha Gotama. Itu Anda bisa lihat di Buddha Wangsa. Juga di India itu kalau Anda googling itu ada beberapa tahun lalu itu ada seorang pertapa dari salah satu sekte itu tidak makan ketika dia dapat mendapatkan ilham dari salah satu dewa, dan itu hidup beberapa tahun dan itu badannya kurus dan dia tetap hidup. Itu ada di research-nya, sehingga dapat dikatakan di India pada saat itu sudah ada proses pertapaan tanpa makan yang bisa hidup. Nah itu bisa Anda searching, saya lupa nama petapa itu siapa, itu Anda bisa searching, itu ada di daily apa gitu, saya lupa kemarin beberapa waktu lalu saya Iya, saya pernah baca tentang The Little Buddha malah dijulukinnya ya. Bukan, ini beda lagi. Beda lagi ya? Okay. Beda lagi. Ini ada petapa dari sekte lain yang punya ilham yang bisa diberikan kondisi-kondisi seperti itu. Itu ada. Oke, baik Bante. Terima kasih. Baik. Tadi yang raise hand siapa ya? Ada yang raise hand tadi ya. Boleh langsung di-unmute, boleh langsung ngomong aja. Jika ingin bertanya langsung.
Nama budaya Bante. Nama budaya? Pak Tan Ya, Tek Koyong ya? Iya, ya. Baik, silakan Bapak. Nama budaya Bante. Saya Brother Jun dari Malaysia. Saya ingin bertanya berkaitan dengan selepas kelahiran Bodhisatta, dia terus berdiri kukuh. Kemudian dia memandang ke 10 penjuru. Menyadari tiada satu makhluk pun yang lebih luhur darinya. Maksud daripada 10 penjuru, apa maksudnya Bante? Soalan kedua saya Bante. Soalan kedua saya berkaitan dengan parinibbana Buddha. Semasa parinibbana Buddha, kenapa semasa parinibbana tu Bante Buddha akan masuk jana 1, 2, 3, 4, kemudian masuk ke Nirodha, and then dia keluar lagi. Kemudian dia masuk balik, and then selepas itu parinibbana. Kenapa perlunya proses keluar dan masuk daripada sana Bante? Terima kasih Bante. Saru. Ya, terima kasih. Agak ke belakang berat-berat ya. Makin jauh ya, dari sampai di luar jauh, dari Indonesia ke Malaysia. Iya. Jadi perihal tentang tadi Brotan tadi menanyakan 10 penjuru itu adalah penjuru dunia itu sendiri. Jadi 10 penjuru. Tapi itu tidak dijelaskan secara spesifik. Sehingga saya tidak bisa berspekulasi. Saya panggilnya Pak Tan aja ya. Saya tidak bisa berspekulasi terlalu berlebihan karena tidak ada referensi yang menjabarkan secara komprehensif ataupun detail tentang pernyataan tersebut. Ya. Terus yang kedua, perihal Buddha parinibbana itu dia turun dulu ke jana 1, 2, 3 baru mencapai nibbana. Nah, sebenarnya ini juga merupakan satu gambaran bahwasannya pencapaian yang dilalui Buddha itu diawali dengan masuk jana. Ya. Nah, dengan masuk jana, ketika parinibbana dia mengulangi jananya sampai jana ketiga baru dia merealisasi nibbana. Nah, ini juga tidak bisa saya deskripsikan secara detail karena tidak ada penjelasan secara detail juga, Pak Tan. Jadi itu kalau di kronologi itu bukan seperti di Sutta. Kalau di kronologi atau di riwayat hidup Buddha Gautama itu juga tidak jelas sumbernya. Kalau kita baca Sutta ada penjelasannya, kitab komentar. Kita komentar, kita kurang paham, kita ada tika penjelasannya lagi. Jadi ada sutanya, damanya, ada komentarnya, ada subkomentarnya. Sedangkan kalau di kronologi ini itu hanya cerita yang kita harus cari sendiri di historisnya itu sendiri. Karena setiap buku itu mempunyai deskripsi yang agak sedikit berbeda, Pak Tan. Ya. Mungkin 2 jawaban saya ini tidak memuaskan Pak Tan karena saya sendiri belum menemukan. Ya, terima kasih Bante. Saru. Iya. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Pak Kurniawan lagi ya. Selamat malam Bante, saya mau bertanya, apa beda Akincanayatana dan Newasanayatana yang telah dicapai oleh 2 guru Pangeran Siddhartha sebelumnya? Wah, makin berat lagi ya. Sebenarnya Akincanayatana maupun Newasanyayatana itu adalah kondisi-kondisi arupa. Salah satunya adalah ruangan tanpa batas, kondisi tanpa batas. Nah, itu dijawabkan di sana. Untuk lebih jelasnya, saya tidak bisa menjabarkan di sini. Anda bisa membacanya itu di salah satu buku yang namanya Janati Pasati. Nah, di situ ada lebih jelasnya. Karena untuk spesifikasi itu harus memahami dari jana pertama, Witaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekagata, baru kita ke arupa. Nanti ke arupanya yang pertama sampai arupanya yang terakhir. Nah, itu baru dipahami. Sehingga kalau saya juga belum bisa menjabarkan secara perbedaan secara komprehensif bagaimana ruang kosong tanpa batas, bagaimana kondisi Newasanyayatana yang sulit untuk dideskripsikan, itu harus dibaca
di satu buku itu secara gamblang gitu, Pak. Karena itu cakupannya adalah arupa yang kita harus menjelaskan mulainya dari jana pertama baru naik ke arupa jana itu sendiri. Lanjut pertanyaan berikutnya ya, Bante ya. Kita kasih pertanyaan itu ya. Dari masa pada saat Sang Buddha mencapai kesempurnaan, terus parinirvana itu jangka waktunya berapa lama, Bante? Pencerahan sampai pariniwananya itu kurang lebih dari 45-an. 45 tahun ya. Saya kurang lebih spesifik sih untuk perihal itu, karena saya itu sudah juga menjelaskan, sebenarnya saya pengen menjelaskan banyak ya, karena waktunya terlalu sempit, jadi dan juga kalau kita cerita satu riwayat itu kan terlalu banyak. Jadi saya ambil potongan-potongannya, penggalan-penggalannya. Kalau kita baca lagi itu dari pembabaran damanya sampai dia pencerahannya itu 45 wasa. Oh, berarti 45 tahun ya kurang lebih Bante ya. Tidak bisa dikatakan 45 tahun, juga. Bisa 44 tahun. Oh, iya. Jadi kan ada wasa itu kan dihitung dari 3 bulan dalam setahun. Tapi kan ada yang waktunya itu lebih awal. Jadi bisa 44-45 tahun. Oke, baik. Bagi peserta, jika masih ada yang ingin bertanya, mumpung Bante dari sini, boleh silakan reset atau langsung unmute aja. Jika ada pertanyaan yang masih kurang lebih mengerti tentang riwayat Sang Buddha, silakan langsung bertanya ya. Namo Buddhaya, saya Andoko Simbung mau bertanya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante, bagaimana latar belakang pada saat riwayat Buddha ini diceritakan, Bante? Bagaimana pertanyaannya? Sorry. Kan riwayat hidup Buddha ini kan diceritakan. Nah, bagaimana latar belakangnya? Kenapa riwayat hidup Buddha ini diceritakan begitu? Ada yang bisa bantu? Atau gini Bante, pernah dengar kata Lalita Wistara Sutta, Bante? Oh itu ya itu di cerita riwayat tentang Borobudur itu Lalita Suara. Ya Bante. Boleh tahu latar belakangnya gimana, Bante? Latar belakang riwayatnya. Saya nggak pernah terpikirkan sampai sejauh sana untuk mencari latar belakang riwayat ini diceritakan untuk apa. Itu nggak. Cuman yang saya dapat gambaran, kronologi ini disempurnakan, ya. Makanya ada Mingun Sayadaw, itu adalah Tipitaka Dara dari Myanmar, yang hidupnya hanya menghafalkan Tipitaka. Dia menuliskan atau mengulang kembali dalam sebuah buku, yakni kronologi hidup Buddha yang tebal 3 buku itu, untuk menggambarkan bagaimana kronologi dan penjabaran teks lainnya yang berkaitan dengan kehidupan Buddha. Hal ini diceritakan kembali guna menambah keyakinan ataupun memberikan keyakinan kepada umat Buddha, guna terinspirasi dan mencoba mengimplementasikan kehidupan Buddha dalam kapasitasnya adalah cinta kasih, mudita, kasih sayang, dan yang lainnya, UPK, itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau ditanya lagi bahwasannya untuk apa diceritakan, pasti untuk menumbuhkan keyakinan dan untuk membuat orang tergugah atau memunculkan samvega. Juga hal ini untuk membuat para makhluk merealisasi kebahagiaan tertinggi, yakni nibbana. Karena kronologi ini bukan hanya capaiannya adalah cerita saja, tetapi juga ada mengandung sebuah nasihat untuk penyelesaian dari roda kehidupan yang terus berganti ini. Begitu. Untuk Lalita Suara itu saya tidak menguasai perihal hal itu. Baik, Bante.
Sama satu lagi boleh dikonfirmasi. Tadi saat Bante menjelaskan tentang Ratu Dewi Mahamaya, Bante bilang Ratu Dewi Mahamaya itu adalah selir. Nah, apakah yang dimaksud sini selir itu kan berarti kan raja kan punya selir. Nah, selir itu kan biasa raja punya banyak selir gitu. Apa bisa dikonfirmasi lagi ke Bante? Oh iya, jadi Mahamaya itu juga merupakan selir utama. Jadi kalau kita baca di kronologi ataupun RAPB itu juga dikatakan sebagai selir utama. Jadi banyak selir-selir lainnya. Jadi kalau raja zaman dulu itu sudah pasti seperti itu. Di Indonesia pun raja juga seperti itu. Ya, begitu Pak Si Hombing ya tadi. Pak Si Hombing. Ya. Oke, baik. Cukup ya untuk pertanyaannya ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, ada yang mau bertanya boleh sekalian raise atau langsung buka mic-nya ya. Karena waktu kita sebentar lagi juga sudah mau habis. Karena Bante juga akan segera beristirahat ya habis ini ya. Bante, izin bertanya lagi Bante. Baik, Ya, silakan. Simbung. Nggak ada yang nanya. Ya Bante, saya mau tanya terkait dengan biku yang sepupunya Pangeran Siddhartha ya, yang Dewa Datta. Dewa Datta yang menjadi biku juga, cuma kan emang ada ya kurang baik lah ya seperti itu Bante ya. Ada niat-niat yang tidak baik terhadap Sang Buddha gitu. Pertanyaannya Bante, kenapa Dewa Datta jadi biku juga ya Bante ya? Maksudnya ya kan Dewa Datta itu kan sebenarnya juga pangeran ya, udah kehidupan duniawinya seperti itu kan juga kenapa mau jadi biku gitu, terus niatnya tidak baik gitu Bante. Makasih Bante, diskusi aja Bante daripada nggak nanya. Ya, saya apakah di sini ada yang bisa bantu? Kayaknya belum pernah dijelaskan loh, kenapa Dewa Datta ini itu menjadi biku. Pernah ada yang baca nggak? Pernah nggak? Kalau jadi bajak laut lebih cocok kali ya. Iya, mungkin pernah baca nggak? Saya sih belum menemukan ceritanya loh. Karena saya sih berpikir secara logikanya sih Bante ya. Kalau yang saya temukan ini semua biku-biku gitu kan istilahnya ya lurus lah gitu ya, baik gitu ya. Nah, kalau Pangeran Dewa Datta kan juga seorang pangeran ya, diceritakan karena sepupunya Pangeran Siddhartha gitu. Nah, berarti kan juga kehidupan duniawi sudah nyaman begitu ya, kenapa mau jadi biku gitu, terus niatnya tidak baik. Ya, masih Bante. Pengen tahu aja sih Bante. Kalau berdasarkan riwayatnya itu ya, karena dia di sini langsung silsilahnya karena dia selisih paham, terus dia juga jadi biku. Tidak ada asal usul dia mau jadi biku itu kenapa. Tapi yang jelas, ketika dia jadi biku itu awalnya menjadi baik, karena dia telah mencapai tingkat jana loh. Jadi Dewa Datta ini mencapai jana loh, konsentrasi meditatifnya, sehingga dapat dikatakan dia awalnya baik, tapi dia karena kekuasaan dan ambisi ingin memiliki sangga itu sendiri sebenarnya, dan ingin melukai Buddha. Nah, begitu yang kalau kita baca silsilahnya ya, kan makanya dia itu si Dewa Datta itu dikatakan sebagai pemecah belah sangga, karena dia mengasut salah satu raja untuk berperilaku tidak baik kepada orang tuanya juga kepada Buddha itu sendiri. Itu ada. Begitu Pak Karto Iskandar. Terima kasih Bante. Ya. Selanjutnya ini saya baca langsung ya ke Friendly. Baik. Dari Namo Buddhaya, Bante izin bertanya tentang waktu Parinibbana Buddha 483 dan 543 sebelum Masehi. Pertanyaannya, apakah kedua tahun di atas semua benar atau hanya satu saja? Mohon petunjuk. Ya, berdasarkan buku yang saya baca, ya berarti itu 543 sebelum Masehi. Karena terhitung dari awal kelahiran itu sendiri, ya. Begitu. Nah, untuk siapa namanya? Romo Sutrisno memang
saya juga agak sedikit kontroversi ya, karena kalau kita baca di kronologi Buddha Gotama itu karangan Bante Kusaladamo, di sana juga ada beberapa kontroversi yang terjadi dalam historical hidup Buddha itu sendiri. Dan ini salah satu yang bisa yang muncul juga sebenarnya. Masalah tahun itu tapi tidak dimasukkan, tetapi ada lagi yang menjadi kontroversinya. Bukan hanya tahun, tapi tahun itu juga setiap terbitan buku baru itu pasti ada yang berbeda. Udah nggak tahu itu ngacunya dari mana gitu loh. Makanya kan saya bilang tadi untuk Brotan tadi, bahwasannya untuk referensi yang jelas, penjelasan dari hal ini tuh kita tidak ataupun belum bisa mendapatkan secara komprehensif. Gitu ya Romo Sutrisno. Saya lanjut saja pertanyaan dari Brotan. Dalam masa Guru Agung Buddha telah menjalani masa 45 tahun dan mencapai pencerahan. Untuk saat ini para biku sudah ada yang menjalani masa-masa lebih dari Maha Guru Buddha. Pertanyaan saya, apakah saat ini para biku bisa dikatakan sudah mencapai kesucian? Ya, Brotan, ini pertanyaan luar biasa sekali. Ini adalah keraguan saya dulu ketika saya screening menjadi biku. Jadi saya berpikir, apakah masih ada di dunia ini yang mencapai tingkat kesucian? Saya mendapatkan jawaban itu dari praktisi meditasi hutan yang saya waktu itu sempat ke salah satu negara. Di sana mereka masih menerapkan yakni kehidupan kebikuan sesuai dengan winaya, sesuai dengan proses pertapaan. Salah satunya adalah tempat salah satu orang yang terkenal, yang salah satu anak bos yang pindah, yang menjadi biku itu di Thailand. Di salah satu tempat sana juga sangat membuat kita lebih tergugah bahwasannya banyak yang juga masih berjuang, bahkan dikatakan bisa mencapai tingkat kesucian. Karena kalau Brotan tadi berpikir 45 tahun ini orang bisa mencapai kesucian, belum tentu ukuran wasa, ukuran tahun orang menjadi biku bisa mencapai tingkat kesucian. Tapi ukurannya bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menyikapi masalah, dan mengembangkan kebijaksanaan dalam sehari-hari, itulah yang dikatakan orang itu suci ataupun tidak. Karena pada dasarnya apa yang kita anggap suci ataupun apa yang kita sucikan, itu kita harus lihat bagaimana sifat tindak tanduknya dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat ukur orang ini bijaksana atau tidak, orang ini mengimplementasikan jalan mulia berunsur 8 atau tidak, orang ini mengembangkan pandangannya terhadap Cattari Arya Sacani atau tidak. Begitu. Sehingga dapat disimpulkan dari jawaban ini adalah masih ada orang yang mencapai tingkat kesucian di dunia ini yang menjadi biku maupun berumah tangga yang menjalani dhamma dengan benar sesuai dengan sadama ya. Dan juga alat ukur suci dan tidak suci orang bukanlah wasa ataupun tahun itu sendiri, Brotan. Begitu ya. Mungkin begitu, Ko Friendly. Terima kasih semuanya. Terima kasih para peserta. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa menjelaskan semuanya perihal tentang riwayat agung para Buddha ini. Karena cerita itu seperti cerita riwayat agung itu harus punya plot-plot ataupun ini kaitannya kemana-kemana kita harus jelaskan, dan saya juga tadi hampir blank karena terlalu banyak plot-plot yang harus saya sampaikan sehingga bagian akhir itu saya kutip-kutip saja dan tidak saya ceritakan dengan tegas, karena kalau saya ceritakan itu kita harus bisa beberapa waktu kelanjutan karena dia per satu itu panjang-panjang sekali. Jadi itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ko Friendly dan Garda Dhamma Indonesia. Selamat malam, Sotiotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih untuk Bante ya untuk penjelasannya ya. Jadi kita sudah mencapai di sesi terakhir, memang benar. Untuk sesi menjelaskan Ryo Sambu itu sangat panjang sekali dan tidak bisa dipepetkan dalam hanya satu pertemuan ya Bante ya. Jadi bisa dengan pertemuan yang lainnya yang lebih panjang. Jadi kita sudah sampai di sesi pertama yang terakhir, sudah habis. Dan sesi berikutnya kita akan foto bersama ya untuk dokumentasi. Jadi bagi teman-teman boleh dibuka kameranya, kita akan berfoto bersama dengan Bante. Boleh dinyalakan kameranya dan kita bersikap anjali ya. Ya, silakan dibuka kameranya, akan dilakukan foto bersama.
Oke, sudah pilih? Gambar kedua. Ya, terima kasih sudah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di KDAB Online kali ini, persembahan dari Ganjaran Dharma Indonesia. Terima kasih juga Bante sudah berkenan mengisi untuk sesi pertama kali ini. Dan minggu depan, sesi berikutnya akan dibawakan oleh, pada tanggal 10 April di jam yang sama, akan dibawakan oleh Yang Mulia Bikuni Tita Carini dengan temanya mengenai tilakana atau 3 corak kehidupan. Demikian saya pamit, dan semua teman-teman dari Ganjaran Dharma Indonesia, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Yontu Namo Buddhaya. Namo Dana Bante.